tahun 65 itu saya beli lukisan pertama saya. Tahun 65. 65 ya. 65 itu pertama. Sudah pergantian pemerintahan ya? Belum. Oh, paling zaman Soekarno akhir ya? Zaman Soekarno akhir, saya masih ingat. Dan desktopnya kan 65 Oktober ini kan sebelumnya. Ya. Itu tuh harganya kan Rp10.000. Tapi kalau kemudian Rp10.000 jadi Rp10. Rp1 ya? 10 ya? Ya, 1.000 dari Rp1. Denominasi Ya, jadi itu Rp10. Lukisannya masih ada, masih saya simpan. Oh ya? Wah, lukisan siapa itu Pak? Itu saya sebenarnya tidak terkenal. Ya. Ada tangannya Santoso atau apa, saya beli di art shop aja di Magelang. Karena saya seneng aja. Tapi ya dari sekarang ya, untuk kasih lihat malu lah. Walaupun masih sakit. Karena ya awal-awal itu ya sampai sekarang kan tentunya kita punya selera beda, pilihan beda, preferensinya beda semua. Kalau kita masih sama, berarti kita tuh macet, ya toh, kita tuh stagnan. Jadi ya, orang kadang-kadang takut. Wah, pertama-tama tuh kita belum tahu nanti ternyata kemudian tidak bagus itu gimana? Ya tidak apa-apa, Anda harus seneng ya. Kemudian Anda tidak suka, berarti Anda maju. Ya toh, kalau Anda suka dari yang pertama sama yang sekarang masih sama, Anda yang harus menyesal karena Anda tidak maju, Anda stagnan. Ya, begitulah. Tapi buat saya itu merupakan bagian dari sejarah koleksi. Karena saya senang sejarah, jadi tetap saya keep. Dan juga ada dalam saya masukkan ya dalam buku autobiografi saya ada ya. Ya. Itu berarti umur 25-an ya? Atau Ya, saya lulus dokter dokter. Untuk lulus dokter itu 25. 25, oke. Nah, setelah itu kemudian tampaknya seni rupa cukup menjadi candu begitu? Ya, makin lama makin berhubungan, tapi ya pada waktu awalnya kita kan ya nggak bisa beli lukisan mahal, ibarat belum punya duit. Ya, lihat karya Avandi di pameran yang cuma ngiler tok ya toh. Oh iya, lihat di mana waktu itu Pak? Wah, di Jakarta, saya masih sekolah di sana. Lihat tuh saya masih ingat itu ada orang nyusur. Itu tuh lukisannya kolektor zaman itu yang segenerasinya Bung Karno, Dr. Niswanti. Ya, itu bagus sekali. Ya, itu soal pengen aja, wah kapan ya bisa dirudal kayak gini gitu loh. Akhirnya keturutan ya. Keturutannya? Ya bukan itu. Bukan itu. Tapi saya masih bisa dapat beberapa karya dari Dr. Niswanti kok. Tapi dia sudah almarhum. Ya, saya kemudian ya datang kenal istrinya, kenal anaknya juga dokter. Ya. Berapa tahun setelah Pak Unjen menginginkan karya seperti itu dan kemudian dapat karyanya Avandi mamanya? Oh, cukup lama nih Avandi. Ya, karena Avandi itu cukup mahal. Ya dibandingkan sama neneknya cukup mahal. Juga, tentunya itu juga. Nah, itu bentuk ya, itu terbentuk. Nah, itu dulu awal-awal. Ya. Kalau saya baru keliling ke Eropa dan sebagainya, untuk pulang gelo, wah, lukisan koleksi kok elek ya. Tapi lama-lama, oh koleksi kok udah kalah ya. Wah itu karena kalah nama saja, mana Avandi, Bistro, Paris kalah sama Van Gogh, enggak. Udah begitu. Iya. Ciri khasnya beda-beda ya? Iya beda-beda. Hendra yang total udah kalah sama Gauguin dan sebagainya gitu. Jadi kita, jadi mempunyai visi sendiri sudah. Bisa beda-beda. Nah, kemudian seperti saya minum tadi bergeser ke soal usia seniman yang dikoleksi. Ada Nasirun, Anta, di atas sedikit ada Kristanto. Nah, ada Ivan Cardito, Jirne. Betul. Jirne tuh juga saya fan dari dia. Padahal Jirne tuh pertama kali itu pada waktu itu saya pulang dari Belanda. Itu waktu saya masih ingat tahun 92. Itu pulang dari Belanda barusan ikut lelang di sana. Pak Unjen ikut lelang? Lelang, saya udah ikut lelang, berdua saya ikut lelang di Belanda. Wis, gitu. ngebit gitu ya? Di on the spot ngebit itu loh. Di sana hadir saya. Ada penerimaan Om Buffalo itu, wah top, gila ya. Lantas, saya lihat, saya datang ada kamera di Geraha Gallery, saya sana punya. Pameran Jirne. Apa?
Dan dia bilang, oh, ini tuh orang Indonesia nggak ada yang beli boleh. Hah? Aku yang tuku satu ya. Habis itu saya senang setiap kali di Bali saya tengokin Zen. Wah, saya senang sekali sama karyanya. Pada waktu masih lain sama sekarang. Masih yang ngeri, gerak-gerak ekspresif. Wah, teksturnya tebal ya? Wah, pakai tangan, pakai kaki. Sehari bisa. Wah, tidak ada. Sekarang kan lebih lama, agak dekoratif dan gini gitu, lebih tenang lah. Bukan hasil. Itu yang saya paling suka. Memang saya sukanya gitu-gitu dong, karena emosional gitu ya. Lantas, jadi saya tuh orang itu semuanya mengaitkan nama sama Jirna, dan kebetulan saya punya adik ipar Yanto di sana. Jadi kan saya bikin pameran, saya bantu dia lah, pilih ke ya, memamerkan Jirna berkali-kali, setiap kali sukses. Ya, akhirnya teman-teman pada ikut beli, gitu loh. Semua teman Magelang. Awalnya itu Jakarta itu belum tertarik sama Jirna. Makanya ketika dia pameran di Mall Decor itu yang beli anak-anak Magelang. Oh. Tapi lama-lama jadi semuanya juga tertarik. Jadi pada waktu gaungnya kita memang gede gitu. Iya toh. Nah ini menarik Pak Unjid, saya nyetop dulu ini. Pak Unjid tadi nyebut yang koleksi Jirna antara anak-anak Magelang. Ya. Pak Unjid sebetulnya juga itu mengkader teman-teman atau kolektor muda di Magelang atau sekitarnya gitu, atau bagaimana prosesnya? Prosesnya itu begini sebenarnya. Saya pada waktu itu kan masih desa tembakau. Nek musim tembakau itu kan sibuknya datang lain. Nek seniman-seniman dulu, kayak Pak Widayat, Pak Bagong, Pak Nasah, Pak Numan, sudah tahu. Musim tembakau jangan diganggu, adik. Biar cari duit. Jadi baru kui yang ini nyodorin lu itu. Tapi kalau yang muda-muda itu tidak tahu gitu. Toh, mau bako orang bako, udah gitu aja. Nggak tepat waktu ya. Saya itu kan saben hari orang itu bako tembakau saya anak-anak bilang. Itu kan erat sekali hubungannya sama saya. Ya, saben hari ke rumah, saben hari ikut di gudang. Kok lihat saben hari itu saya coba dikelilingi lukisan terus, seniman-seniman terus. Mau nggak mau lama-lama mereka juga dicicil, bahkan saya kasih diskon 10%. Karena uang dapur saya sudah terjamin, gitu. Ya. Nah, nek dibayar sekaligus, wah semua tahu, wah semua minta habis. Oh gitu, manajemennya Pak Afandi gitu ya? Saya bilang, saya nulis juga itu dalam tulisan saya sering nyebut. Nah, makanya di buku ini saya sebut itu, kemudian Nasirun meniru. Ya tahu saya bilang Pak Afandi ini visioner. Ya, meneriaknya lebih jauh daripada bank. Dan ada bank yang mau memberikan kredit untuk beli lukisan. Pak Afandi sangat berjasa dalam membentuk kolektor. Pada waktu buku itu baik kolektor mau sembilan beli, aku saiki yo ngutangke, kolektor aku sekarang jual cicil ya. Dan itu memang sangat membantu. Kalau di Belanda kan lain. Di Belanda itu memang dulu, sekarang nggak tahu masih nggak, tapi pernah ada suatu ketika di mana pemerintahan bantu seniman muda dengan memberikan kredit itu kepada kolektor yang membeli karya itu. Jadi kolektornya ini kan beli, ya toh. Uang yang dapat kolektornya ini dikasih kredit sama pemerintah. Gitu. Itu membantu. Tapi ya kadang-kadang memang terlalu banyak membantunya, senimannya jadi nggak maju juga. Jadi ini suatu dilematis ya. Gitu. Karya Pak Afandi yang di koleksi dengan cara mencicil masih ada itu Pak? Oh masih ada. Oh ya? Oh saya beli sekaligus 3 waktu. Oh gitu? Karena gimana? Saya seneng ini sih, saya seneng ini ya kan. Dia masih punya istri itu kan ya kita harus mempertimbangkan juga kan. Ya kompromi ya. Kompromi tuh nanti perang gitu. Akhirnya 3. Akhirnya 3. Ada yang kita dua-duanya senang. Ada yang ini saya senang, tapi dia milih itu ya udah.
waktu itu, maaf, mungkin soal harga bisa disebutkan, Pak? Saya masih ingat kira-kira yang Tesla Portrait itu kira-kira masih dikasih diskon loh. Yang dasar 2 juta di diskon 10%. Yang gede, yang satu ayam sama lanut 3 juta di diskon 10% juga. Lunasnya tahun berapa itu, Pak? Setahun nih. Setahun? Setahun. Kira-kira tahun berapa? 80-an? Itu tahun awal 80-an, tahun 82 lah. Wah, berarti sekarang udah jadi aset berapa M itu, Pak? Ya nggak tahu, udah dijual masih ada kok. Masih utuh gitu. Wah, umpama di nilainya kan appraisal gitu. Oh iya, ada appraisal ya M dong. Avandi kok, Avandi bagus kok, ya toh. Tapi kan saya nggak pernah appraise. Saya nggak pernah mikir soal itu. Appraise saya nggak pernah. Iya. Banyaknya ya secara detail gitu. Nah, menarik. Avandi adalah contoh kasus bagaimana seniman itu bisa mentolerir cara menjual karyanya. Tadi saya bilang Avandi itu juga ekonom yang pintar ya toh. Visioner. Loh, Avandi itu makanya ya. Itu orang yang pada mulai si Avandi seperti Kasumi sana itu kan sampai punya ratusan. Karena saya juga mendengar dari Pak Munanda, sekretaris Pak Avandi, itu bahwa mungkin dia kan lebih dulu dari saya loh. 30 tahun tuh dia selalu punya utang sama Pak Avandi, nyicil tuh. Beli sampai punya begitu banyak, tidak bisa gitu loh. Iya toh? Iya. Jadi, dan kadang-kadang kami juga pernah alami hal-hal yang lucu gitu. Karena ini nih, ada yang menganggap bahwa kenalan itu malah tidak baik karena kita jadi bias gitu kan. Pemandangan kan macam-macam boleh saja, karena kolektor sekarang rasional semua, pendidikannya universitas semua, pendidikannya luar negeri, bacaannya banyak, literaturnya banyak. Aspek rosonya, nah itu biasanya tuh bertentangan. Gitu. Kalau rasionya berkembang, rasonya jadi kurang berkembang. Yang manusia itu kan Tuhan adil. Edwin Karo ya ada jadi super ya. Jadi saling ini kita lihat orang yang rasional banget, rasionalnya kurang. Yang rasa banget, rasionalnya kurang. Gitu loh ya. Itu alam, itu tuh kita tidak bisa. Karena kan ilmu, pikiran membunuh intuisi. Ilmu membunuh intuisi. Karena intuisi itu kan sesuatu yang datang aja begitu. Tapi kan lantas otak mulai main, intervensi, ini tertekan. Itu banyak prodigy, juga dalam musik, yang akhirnya setelah mereka, anak ajaib itu, ketika tumbuh, mereka tidak berkembang, stagnan. Karena begini, waktu mereka masih anak-anak, mereka kan sudah tidak sadar, tidak peduli tentang publik omongan orang. Mereka sama sekali itu dari dalam sendirinya berkembang. Tapi begitu mereka lantas sadar akan kritik orang, ini orang, jadi terlambat. Jadi mikir ya? Mikir. Pada waktu itu awalnya tuh mereka perkembangannya gila-gila. Sehingga di luar norma, tidak harus melalui jenjang sekolah. Sampai gurunya aja sudah tidak bisa mengikuti. Tapi suatu ketika dia ini kesadaran mulai gini, jadi anak normal kembali lah. Ini mati ini. Lupa dia semuanya, stagnan, bahkan gagal. Tapi ada yang kemudian, oke, sadar, dia harus justru kembali ke dasar, belajar lagi dasar-dasarnya sebagai orang normal. Kalau dia bisa lewat ini, jadi luar biasa. Tapi ada yang kemudian, ada seniman Alessandro Dita yang dulu dari Cekoslovakia, saya pilih satu karya. Luar biasa dulu. Picasso mati jadi satu gila, mendadak hilang. Karena itu ya? Ya itu. Logika yang terlalu banyak. Ilmunya luar biasa, ya toh? Ya bisa. Iya kan? Nah, Pak Ongsin, setelah puluhan tahun menjadi kolektor, kemudian Pak Ongsin mendirikan atau membangun museum. OHD Museum. Nah, ini logonya ini
logonya seperti ini ya. Ya ini logonya, itu jadi karyanya itu adanya Pak Kusnadi itu, cut out ya. Ini potret diri Pak Ujin menjadi logo dari OHD Museum. Nah, apa yang melatar belakangi membuat atau membangun museum itu? Sebenarnya saya itu kan tidak pernah mempunyai ambisi atau mempunyai intensi bahkan untuk menjadi kolektor, saya tidak, apalagi menjadi bukan. Saya itu cuma seneng, hobi. Ya, pada waktu ya saya seneng, yang saya suka saya beli gitu, tidak mempunyai suatu arah gini. Tapi senangnya kebablasan. Nah, dan ini tidak hanya kebablasan. Kok nyangkutnya aku yang Magelang cedak Yojo itu loh. Betul. Nenek saya tidak di Magelang, tidak di Jogja, saya tidak bakal punya museum. Ya. Tidak jadi kolektor seperti sekarang. Saya yakin. Dan koleksinya nggak seragam Nggak seperti sekarang. Ini tuh jasanya Jogja. Terus terang aja. Ya. Makanya saya begitu ada bisa kon lepas dari Yojo itu reso. Itu asal usul saya karena gini. Kan pada waktu itu akhirnya setelah saya melalang buana kepada selesai dan sebagainya kan nasib bukan cita-cita saya tuh harus kembali ke Magelang. Karena ayah saya mendadak meninggal. Padahal pada sekretariat bersih hari-harinya naga saya lagi loh. Ya kemarin loh. Oh, karena dimasukkan di Ayah. Ya. Artinya itu juga tabungan bulanan bagi Pak Afandi ya? Iya, karena dia bilang bulanan itu uang dapurnya sudah ada. Aman dari Aman. kolektor. Dia langsung terima kontan gitu, keluarganya gede. Ya. Ya, dan bahwa itu semua dia ada tahu. Terus jauh. Ya. Betul. Strategi ekonomi sebagus ini. Oh, luar biasa. Ya. Luar biasa. Ya. Walaupun saya itu kemudian untuk beli itu juga pakai kredit bank. Wong saya itu nafsunya beli itu kan kegila-gilaan. Oh. Sehingga kadang belum punya duit sudah beli. Ya. Tapi saya pada waktu itu kan sebenarnya kan tidak ada bank yang ngasih kredit toh. Nggak mau toh. Nggak siapa? Nggak ada ahlinya, nggak ada yang mau. Ya. Tapi saya akan punya perusahaan tembakau. Ya kan langsung kredit buat beli tembakau, nggak tahu yang mau beli bisa. Berarti tembakau bagus, panennya di sana, seniman Jogja kena imbasnya ya? Nah, kena imbas ya kan begitu. Kita juga antara lain kemudian kan saya juga jadi grader jarum, ini aja. Di mana di situ saya dikasih uang jasa. Grader itu tukang icip tembakau? Ya, semacam menggrade kualitas. Oke. Jadi kita hanya dapat fee, tidak ada oke. jual beli. Jadi beli pakai uangnya mereka. Quality controlnya Ya. Pak Ujin ya? Nah, beli pakai uang mereka, tapi kita apa adanya, kita tidak banget, kita dapat fee berapa kilo, berapa rupiah per kilo gitu. Ya. Itu kan terimanya uang baru akhir tahun. Tapi selama ini ada yang nawarin, tidak bisa jutaan loh. Ya. Kita kan tidak bisa pakai bayar pakai uangnya itu, uang itu buat beli itu apa? Ya. Tapi kita tahu bahwa nanti akhir bulan akan terima, akhir tahun akan terima. Kita minta kredit bank, tapi tidak buat beli tembakau, betul. Uangnya buat beli tembakau, uangnya jarum, ya tak? Buat beli rugi kita. Akhir tahun terima ini hanya liwat tok, saya sudah terima upeng. Uangnya saya buat bayar bank. Ya. Nah, kalau sampai saya melompat nih, sampai sekarang berarti dari sekian puluh tahun Pak Ujin mengkoleksi karya, masih ingat nggak jumlah karya koleksi Pak Ujin berapa? Wah, nggak ingat persis tapi ya ribuan ada deh. Kisarannya berapa ribu ini Pak? Wah, oke banget. Wah ini aset nasional ini ya. Ya, nggak ngerti tapi ya tidak semuanya bagus lah. Kita kan belajar juga. Skill, menurut saya semua kolektor itu yang benar-benar kolektor ya, yang memang ingin belajar itu semua pasti pernah membuat kesalahan dalam koleksi. Saya itu membaca banyak, ya, karena buku-buku itu antara lain buku dari chairman
strategis yang berpengalaman sekali. Dia itu bahkan mengatakan begini loh, kalau seorang kolektor itu belum pernah buat kesalahan, itu dia itu belum kolektor. Nah, sekarang iski, udah nanti kue, aku bos kue udah. Nah, tapi kemudian ketika sudah apalagi habis semua itu mulai bergaul sama anak-anak juga Jakarta, dealer-dealer gede, barang itu sudah berubah pikiran nih. Gimana berubahnya? Ojo munafik, kowe nek apa sok kolektor, wis sobi ora apa-apa kolektor sisanya. Oh, muncullah istilah kolektor ya. Mulai ada istilah kolektor. Dulunya tuh kolektor semua. Ya, mengkoleksi kemudian didol gitu ya. Nah, itu kolektor. Ya. Padahal saya bilang, tuh memang orang jadi dealer dengan kesalahannya kan. Ya. Itu juga stakeholder kan ini diperlukan juga. Betul. Coba, nek kita memang tujuannya kolektor memang karena seninya, gitu. Jangan motivasi kita bercabang gitu loh, ya toh. Jadi karena begini loh, saya kira Anda karena jadi ambigu. Ya. Karena kenapa? Biasanya tadi dijual. Yang tadi pertama itu apa? Yang lukisannya apa itu? Ya. Yang langsung laku toh. Itu dijual, nanti tuh kemudian tombol gitu. Ada akhirnya kan yang HP itu dijual dan sisanya orang HP. Ya lah. Nah, yang orang HP yang dijual kan tidak badi, kan mesti HP dijual. Jadi akhirnya kacau. Jadi bahwa itu investasi itu, mengkoleksi itu suatu investasi yang bagus. Itu benar, bang, saya pernah baca, pernah itu in the long run itu bahkan yield-nya itu lebih banyak daripada properti atau saham atau apa saja. Ya, tapi kalau memang yang dibeli itu benar, ya, tapi untuk bisa beli benar dan tidak benar itu kan juga tergantung ilmu kita. Dan ilmu kita itu akan maju kalau memang kita itu betul-betul mendalami kalau satu seni sehingga kita tambah mendalami, membaca, melihat dan sebagainya, mata dan hati pikiran kita tambah sensitif untuk yang baik. Karena itu punya salah ya tetap jelek lah ya. Jadi saya bilang nilai tambah uang itu adalah reward saja, dianggap itu reward. Nah, ya udah dari awal memang saya mau jadi dealer, no problem. Tapi jadi dealer yang profesional juga. Sekalian gitu ya. Jadi begini, seperti saya kan kenal di luar negeri itu profesional. Kalau mereka menjual sesuatu, mereka portofolionya tahu. Lukisan ini pernah dipamerkan di mana, di gini, publikasinya ini, data itu kita punya dealer kan nggak tahu itu. Iya tahu. Ada apalagi pada waktu itu, sekarang mungkin lebih tahu gitu ya. Dulu kan tidak ada literatur, tidak ada apa-apa. Jadi everything is good asal Anda mengerjakannya dengan benar gitu. Nek separuh-separuh, di sini kan kemudian kan kacau balau toh. Orang balai lelang sekaligus dealer, sekaligus ada kurator juga ikut balai lelang, ikut museum, ikut jadi galeri, kan kacau gitu loh. Iya toh? Infrastruktur nggak sesuai yang di barat katakanlah ya. Nggak ada. Nah itu kan semua itu ada porsinya sendiri-sendiri gitu loh. Ya. Itu porsi saya, itu bukan porsi saya, gitu kan. Dan sekarang everybody is everything gitu. Orang ngomong kafe akhirnya kacau gitu loh. Betul, Nggak punya keahlian gitu, terus ya ngomong. Dan karena yang kudukan omongan itu ya ngomong orang ngerti, akhirnya kan juga tersesat-sesat gitu loh. Biasanya dulu awal-awal sudah dari mereka, ya Pak Widya sebagai melihat lukisan saya kita lihat, Pak, menurut saya Pak Wani ada orang bilang abstrak, kan benar kan abstrak kan? Gimana ya Pak? Dia tuh enak aja. Ya pendek enak, warnanya apik, didelok enak, ya apik gitu. Jadi tidak susah gini. Nah,
Ada Pak Widayat gampang aja asal ger. Satu kata tok ger. Sehingga saya sering pakai kata itu, orang banyak mengira itu dari saya, padahal enggak dari Pak Widayat. Satu kata greng, Sujoyono grentek, orang Bali taksu. Ya. Nah, sekarang kan banyak cerita toh. Ya. Cerita mulai toh kita. Waduh aneh ya. Wah, apa nih soalnya itu. Ya. Nah, ini menarik. Pak Unsin dengar-dengar juga punya semacam seniman idolanya. Oh iya. Nah, antara lain Pak Widayat dan yang muda Nasirun. Ya. Barangkali punya cerita khusus tentang dua orang itu. Oh iya. Ya kalau Pak Widayat itu gini, ya tentunya saya kenal Pak Afandi dulu. Ya. Ya, jadi saya ketika Pak Afandi masih sehat itu kalau ke Jogja mesti mampir ke sana. Ya, beli mesti mampir ke sana sama anak-anak sama anak-anak masih kecil-kecil. Ya. Anak-anak itu dulu kalau ditanyain sama family dan sebagainya. Ya. Kamu milih Mercedes atau Avandi? Dua-duanya teriak Avandi. Oh iya. Ya masih sini tuh. Udah kebentuk ya. Ya udah kebentuk. Pemikiran. Mereka sudah di kolektor juga. Nah, Iya. tapi ketika Pak Avandi mulai tua, saya berkenalan dengan Pak Widayat. Sebenarnya itu semuanya itu saya Pak Encong itu kan senior saya. Ya. Dia orang Jarum juga, tapi dia mudiknya Sujoyono. Ya, Oh. Dia mulai tahun 60-an itu 60-an sudah belajar, dia paling tahu tentang dia pernah membawa Pak Sujoyono juga ke rumah saya dan sebagainya. Jadi saya belajar banyak juga dari dia, terutama tentang Sujoyono. Dia yang membawa saya ke Pak Avandi, kemudian membawa ke Pak Widayat. Memang saya sudah dengar Pak Widayat, sudah dengar, tapi belum pernah tahu persis karya seperti apa. Pak yang tahu dulu kita tuh ke sana. Nah, itu betul-betul love on the first sight. Oke. Bahkan langsung saya ke sana itu, wah langsung saya minta, padahal lukisan itu yang dipilih Pak Encong. Akhirnya dia ngalah sama saya. Oh, Dia ngalah, oke. Nanti saya pulang. Istri saya juga suka. Oh. Balik ke sana untuk menang gitu. Waktu itu Pak Widayat masih dosen isi ya? Ya akhir-akhir mau pensiun. Habis itu dia pensiun. Ya. Nah, tapi masih jalan sendana. Nah, habis itu Oke. ya Pak Avandi sudah sakit-sakitan, sudah ngomong pelan apa mulutnya ditempelkan di kuping, tapi saya suka mampir. Ya. Ya, habis itu saya soponya ke Pak Widayat. Ya, tapi ya kenal banyak lainnya. Nyoman Gunarsen yang aktif. Orangnya kan sangat ekstrovert, wah nyenengkan gitu. Mesti mampir juga. Mampir Pak Nasar Pak Bagong juga sering. Itu Butet masih sekolah itu waktu. Dan kesana ada ketemu Butet. Kemudian Pak Bagong gitu. Jadi itu kita jadi erat hubungannya dengan seniman-seniman yang tua-tua itu. Nah, otomatis kita ke sana, karya udah beli tau ya. Ya, dan mereka juga sering ke tempat kita. Gitu. Nah, Pak Widayat itu kan memang beda. Walaupun dia itu kira-kira ya walaupun usianya nggak banyak bedanya sama Hendra dan sebagainya, tapi memang mereka gurunya dia. Tapi karya dia itu mudah dicerna. Ya karena mungkin ada keindahan dekoratifnya dan sebagainya, tapi mendalam juga gitu. Dan ceritanya banyak juga. Jadi macam ragamnya juga banyak. Jadi akhirnya kita tuh jadi erat sekali. Karena saya sering ke sana, Pak Widayat juga sering ke tempat saya. Dan dulu kan awalnya dia lihat ya mungkin tidak setuju dengan apa yang saya gantung, tapi tidak pernah ngomong apa-apa. Nah, ya mungkin. Ya. Oh gitu, gimana itu persisnya? Tapi kita kan seleranya sudah maju tuh. Iya, iya. Yang enteng-enteng barang itu Pak Widayat ada senang manis-manis. Iya. Kita awalnya kan senangnya manis gitu. Itu mulai tak ganti. Tak ganti. Dokter muda, Tak ngerti apa-apa. bisnis ya. Iya. Tak ngerti apa-apa. Saya itu tidak punya jiwa bisnis, itu saya tahu. Dan dia kan senang bisnis. Iya, iya. Gitu kan. Jadi kepaksaan nasib. Hanya aku dong gini kan.
Tapi saya itu kan tetap senang seni. Akhirnya ya setahun saya tidak bisa selesai menyelesaikan itu. Akhirnya ya saya minta berhenti kan nggak enak. Digaji terus. Akhirnya gajinya saya pulangkan kok yang setahun itu kok. Alatnya. Nah, tapi saya kan tetap senang seni. Ya. Dan saya tetap beli. Walaupun tidak kolektor beli. Ya. Apa waktu kan jarang ada orang beli kan. Ya, ya. Nah, begitu orang-orang Jogja ini sana tahu kalau ngomong tuku ngomong gelang haji lu gudung tuh. Nah itu Buat jujukan seniman Jogja. nah, buat jujukan akhirnya erat sama mereka ini temen akhirnya beli terus sampai tahu enggak tahu tanpa tahu bayar kebak temboknya kebak kabeh kebak masih tuku terus. Nah yuk semua seniman bilang semua itu saya masih mengumpulkan buku-buku komentar dari seniman santua, dari Hidayat, dari Pak Bagong, Pak Asada Sidik, Ali Batar, semuanya itu semua mengusulkan Pak. Mereka pada waktu itu sudah memuji pilihan saya. Wah, bagus kalau gitu. Ini Pak Kusnadi harus dibikin suatu ruangan khusus semacam museum yang dipamerkan dan bikin buku untuk supaya bisa tempat belajar semua orang. Jadi didorong sama seniman-seniman itu. Apakah seniman muda dong? Wah Pak, ayo dong, bikin museum, bikin museum, semua begitu gitu. Nah, akhirnya, tak pikir-pikir, tapi ketika saya lantas mulai itu kan tempat saya juga penuh tuh. Ya. Saya mulai membangun, tidak pernah bisa maju-maju karena duitnya entek terus berbeda. Pak Hidayat itu ya Pak berhenti tuku. Tahun piro berhenti karena lukisannya ditumpuk ngono kuwi percuma aja, tidak ada orang yang mati. Tapi rupanya artis itu mudah mengatakan susah diturut gitu. Akhirnya jadi berlarut-larut lama sekali. Sampai sudah dimulai sejak istri saya masih ada, akhirnya ketika selesai istri saya sudah ada. Lantas ketika sudah jadi museum, saya harus mikir cara koleksi saya ya harus berubah karena dana saya kan terbatas. Saya tidak bisa mengoleksi apa saja yang saya senang karena ini dana saya kecacar-cacar, ya toh. Koleksinya tidak ada fokusnya, tidak ada nilai substansialnya, cuma ini seorang ceritanya gini. Itu saya pikir, saya juga beli koleksi dari luar apa ya toh. Saya pikir orang ke Indonesia itu mau lihat lukisan Indonesia toh. Ya bahkan lihat Picasso toh, ya toh, atau lihat kawasan Cina dan sebagainya. Ya udah, saya tak konsentrasi di lukisan Indonesia saja. Dan Indonesia pun kan banyak. Ya, saya harus konsentrasi modern yang saya sudah punya, dan kontemporer kan Nasirun saya sudah punya gitu. Ya tahu jendela apa saya sudah punya. Khusus itu gitu loh. Dan saya juga mulai lah, yang dulu saya kurang untuk tarik dan cara misalnya ya. Wah, nongkrong rondo Rembrandt yo. Waduh, kira-kira. Saya lebih tertarik tadi. Nah, saya harus punya gitu. Untuk saya, misalnya pada waktu kolektor Indonesia semuanya kan preferensinya yang buri-buri yang pernah di sini. Bisa harganya lumayan, toh Hidayat murah. Ya toh, lumayan mahal dari Avandi, Bonet dan sebagainya, Hofker. Saya itu punya pendapat lain dan memang selera saya itu agak lain. Saya lebih tertarik sama yang Indonesia ini. Seniman-seniman Indonesia sendiri ya. Ya, dan itu juga tidak semahal itu. Tapi dari saya ngomong begini saya tertarik. Hidayat kenapa pameran tunggal di Singapura. Saya diwawancara sama Street Time atau bisnis. Saya bilang, menurut saya Hidayat itu seniman lebih besar dari Remaja. Aduh kukuyu ya saya, kebablasan wadah. Tapi kayak Hilma Spanyat, dia bilang kamu benar. Jadi sering melawan arus.
Tapi saya itu melawan arus itu saya apa ini olahraga ya. Nah, ngikuti tren terus, waduh, nggak menarik ya. Buat saya itu apa? Collecting itu yang paling challenging ya, dan paling exciting itu ya itu tuh melawan arus itu loh. Akibatnya kan, waktu muda ya apa? Masih vokal aja tuh, wah, banyak yang aduh, kritik juga ya, tapi tidak apa-apa lah itu. Saya bilang, itu part of the game kok ya. Ya, saya juga pernah dapat cerita mamanya Nasirun. Ya. Nasirun salah satu seniman yang kayak ini favorit bagi Pak Ong Jin ya. Ya. Koleksinya banyak. Ya. Tapi ketika awal muncul, itu Nasirun sempat ditolak oleh sebuah ruang seni ketika dia mengajukan proposal untuk pameran. Karena dianggap lukisannya, karyanya belum memadai gitu kan. Pak Ong Jin malah mengkoleksi banyak. Nah, ini ngelawan arusnya karena apa ya? Jadi gini, Nasirun itu sebenarnya saya suka Nasirun itu bukan love on the first sight. Pak Ong Jin sudah berpengalaman menjadi kolektor puluhan tahun dan sudah buka museum yang saya kira itu aset luar biasa bagi Indonesia ya, tidak hanya Magelang gitu, tidak hanya Jawa Tengah, Magelang, tapi juga Indonesia. Bagaimana museum seni rupa, private museum apalagi, tantangannya di tengah kultur bermuseum di Indonesia yang masih lemah. Itu memang itu ujian berat buat kita. Nah, ini kan perlu kegilaan tersendiri kan. Sekarang tuh saya kira nek orang tidak mempunyai passion yang luar biasa untuk seni, nggak mungkin bertahan. Karena gini, museum itu kan memang is a non-profit project. Memang kalau kita lihat undang-undang Ekom tidak boleh profit project, harus non-profit project. Tapi tidak hanya non-profit, losing project, tombok. Nah itu yang banyak orang ya bosen ya kalau tombok, orang tahun turun tahun ya belasan tahun tombok terus ya, tapi orang bosen. Umur saya wis 86 kira nek umurnya sampai 90, terus tahun kas ya urung bosen lah ya. Dan masih hidup ya, di museum ya. Ada orang tanya Wiswati nih, ada Wiswati ya wis dikubur, ya wis ora iso ngomong apa-apa tuh, arep diapake wae, kowe ngomong arep ngene arepe mene, nek ora dilaksanakan kowe ya iso apa-apa to, Bapak pikir. Nah ini makanya Pak Ong Jin, saya pengen tanya, museum Bapak itu yang sudah dibangun berdarah-darah, saya kira ya, itu luar biasa. Loyalitas Pak Ong Jin pada dunia seni rupa di Indonesia itu kelak bagaimana ini akan dikelola oleh anak cucu Pak Ong Jin atau mungkin malah diserahkan ke negara? Adil, kira-kira Anda berani nggak menyerahkan ke negaranya sekarang? Wah ini ayo saya mau tanya, pertanyaan tak balik, ayo. Hostnya saya loh. Ya lah, saya pernah ngomong-ngomong itu lama sama Gunawan Muhammad dan sebagainya. Buat dia juga pikiran tentang Sandiaga itu kan juga anaknya dia. Ya. Betul. Karena begini ya, memang kita tidak bisa mengharap walaupun anak-anak saya itu cinta seni di dalam hal betul dan sebagainya gini, tapi mengharapkan mereka punya passion sebesar kita tuh kita nggak fair lah. Nggak bisa, nggak fair. Ya, jadi semua ada keterbatasan. Kita harus realistis. Realistisnya itu gimana? Sekarang, nek menyerahkan pada negara, kita juga tidak realistis. Ya toh? Lain nek misalnya saya orang Singapura, kita sudah yakin sekali akan diurus yang benar. Ya toh? Ya toh? Ya toh? Bisa lihat. Kita sekarang lihat aja yang sudah terjadi dengan museum Remaja dan lain-lainnya. Ya toh? Bahkan dengan koleksi istana ada sebagainya, ya toh? Bandingkan dengan Sam ya. Kan beda. Sam itu jauh lebih mudah. Saya ikut merencanakan loh Sam itu sebelum mereka buka. Soalnya kan soal konsep saya jadikan honorary advisor, jadikan board member lama,
Saya itu minjemkan karya selalu pada waktu inaugurasinya sebenarnya sampai hari ini saya masih minjem karya di Nasir-Diani sejak inaugurasi sampai sekarang. Mau dibeli saya tidak boleh, tapi pinjam oke, karena itu juga kebesaran untuk Indonesia. Dan ini mau pinjam lagi, ya toh.